lagi kita dalam mata kuliah Hukum Konstitusi dan acara Mahkamah Konstitusi. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang kedua dan kita akan mengenal bentuk dan nilai dari konstitusi. Nah, kita mulai dulu untuk bisa memahami bentuk dan nilai konstitusi dengan memahami pengertian dan tujuan daripada konstitusi itu sendiri. Nah, saya kutip dari pengertian Sumantri Martosuwitnyo, ya, bukunya dari Astim Rianto, itu berjudul Teori Konstitusi. Nah, istilah konstitusi itu berasal dari constitution, ya, yang dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai undang-undang dasar, ya. Jadi kalau kita ngomong konstitusi, pasti kaitannya adalah dengan undang-undang dasar. Nah, sedangkan menurut C.F. Strong, sebagaimana dikutip oleh Agus Himawan Utomo dalam bukunya Konstitusi, mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan kewarganegaraan, ya, ini materi yang dulu pernah kita bahas, menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, ya, kemudian juga untuk menjamin hak-hak yang diperintah, ya, dan yang ketiga merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat, ya. Nah, intinya begitu. Jadi konstitusi itu akan memberikan pengaturan, ya, karena pada prinsipnya adalah merupakan perjanjian, ya, dari seluruh warga negara Indonesia yang tentunya, ya, secara prinsip demokrasi sesungguhnya pemerintahan itu adalah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, ya, tetapi tentunya tidak mungkin rakyat semuanya memerintah, ya, sehingga dibentuklah aturan-aturan dasar yang mengatur mengenai lembaga-lembaga negara, kemudian kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada lembaga negara, dan pasti juga dalam konstitusi itu ada pengaturan yang menjamin hak-hak dari warga negara, termasuk yang tentunya yang paling utama adalah hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa, ya. Jadi semuanya ada batas. Yang paling mudah kan pasti kita lihat dalam setiap kekuasaan itu, ya, di samping diberikan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, nah itu ada pembatasan waktunya, ya. Nah, itu salah satu kontrol terhadap kekuasaan, ya, dari penguasa. Nah, kemudian kita coba kenali bentuk-bentuk dari konstitusi, ya. Secara umum, ya, pasti bisa kita bedakan, ya, berapa bentuknya, yaitu konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Nah, untuk konstitusi yang tertulis, nah, itu merupakan kumpulan, ya, dari aturan-aturan pokok dasar negara, ya, bangunan negara dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum yang disebut negara, ya. Nah, jadi dia memang mengatur tata kelola dari suatu negara, ya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah, ya, digunakan di negara Indonesia, ya. Semuanya kita sebut konstitusi, ya, ini sejak kita proklamasi, ya, tanggal 17 Agustus, kemudian satu hari berikutnya sudah disahkan mengenai Undang-Undang Dasar 1945, nah, kemudian beralih ke Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, ya, karena Belanda masih berupaya untuk terus menguasai Indonesia dan dipecah-pecah Indonesia. Nah, kemudian dibuat Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, ya. Nah, kemudian beralih lagi, ya, karena memang kita adalah negara kesatuan, kita bukan negara serikat atau negara federal. Nah, kemudian mencoba lagi berubah, dibuat
disepakati untuk kembali lagi ya kepada Undang-Undang Dasar 45, yang kemudian pada masa reformasi itu di amandemen ya sebanyak 4 kali ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan konstitusi tidak tertulis ya, biasanya ini disebut sebagai konvensi ya, menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan ya dalam sistem tata negara. Nah, contoh-contohnya adalah seperti keputusan di MPR diambil dan diputuskan secara musyawarah untuk mufakat. Itu kebiasaan-kebiasaan ya. Jadi supaya terdapat kesepakatan dalam setiap keputusan, pengambilan keputusan, nah itu sudah menjadi suatu konvensi bahwa keputusan itu diupayakan ya supaya terjadi kemufakatan ya. Nah, kemudian juga setiap tanggal 16 Agustus, nah itu pada sidang paripurna DPR ya, nah itu Presiden memberikan pidato ya sebelum pelaksanaan sidang ya. Nah, kemudian tentunya adat istiadat ya. Nah, ini juga biasanya diterapkan dalam kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan ya. Misalnya kalau sekarang rajin ya Pak Jokowi dalam setiap peringatan 17 Agustus itu menggunakan pakaian-pakaian adat di seluruh Nusantara ya. Itu menjadi suatu konvensi, tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar ya atau konstitusi, tapi itu dilaksanakan sebagai suatu kebiasaan dalam sistem ketatanegaraan. Nah, kemudian coba kita gali sebenarnya apa fungsi dari konstitusi ya. C.F. Strong itu berpendapat bahwa pada prinsipnya fungsi konstitusi adalah sebagai sesuatu yang membatasi kewenangan tindakan dari pemerintah ya. Jadi kalau tujuannya juga sama, membatasi, fungsinya pasti juga membatasi ya kewenangan tindakan dari pemerintah ya, sehingga tidak ada pemerintahan yang mempunyai kekuasaan yang absolut ya, yang semena-mena, sewenang-wenang atau di luar kewenangannya ya, semuanya harus terkontrol. Nah, kemudian fungsi konstitusi ya tidak hanya itu, tetapi juga untuk memberikan jaminan ya hak-hak kepada yang diperintah ya, tentunya masyarakat atau warga negara. Nah, sekaligus melakukan perumusan untuk pelaksanaan dari kekuasaan yang berdaulat ya. Ya, seperti misalnya ya pada akhirnya karena dibatasi periodenya ya, kemudian para pemimpin atau penguasa itu harus dipilih kembali oleh masyarakat ya. Nah, kemudian kita lihat fungsi konstitusi secara umum ya. Nah, itu diantaranya konstitusi berfungsi untuk memberikan pembatasan kepada kekuasaan suatu pemerintah agar tidak terjadi pemerintahan yang tidak sewenang-wenang, sehingga hak dari warga negara itu dapat terjamin, terlindungi, bahkan tersalurkan. Nah, konstitusi juga memiliki fungsi sebagai piagam atas lahirnya suatu negara ya. Jadi setiap negara ya itu pasti memiliki konstitusi. Nah, konstitusi itu pasti adalah pernyataan kemerdekaan atau keberadaan dari negara yang bersangkutan ya. Yang ketiga, konstitusi memiliki fungsi sebagai sumber hukum tertinggi, karena konstitusi itu adalah hukum dasar ya, kesepakatan dari seluruh warga negara atau dari para pendiri-pendiri bangsa tentunya. Nah, itu harus menjadi rujukan dari segala peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, sehingga konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi memiliki fungsi sebagai alat untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan dari suatu pemerintahan. Kemudian konstitusi memiliki fungsi sebagai sebuah identitas nasional dan lambang negara ya. Jadi otomatis konstitusi itu merupakan identitas nasional. Jadi kalau ada pernyataan mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945, nah itu pasti merupakan identitas dari bangsa Indonesia, karena Undang-Undang Dasar 45 itu adalah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu sekaligus menjadi lambang dari negara. Nah, kemudian konstitusi juga memiliki fungsi sebagai salah satu cara untuk memberikan pelindungan terhadap hak asasi manusia, sekaligus jaminan kebebasan untuk warga dari suatu negara ya. Jadi memang konstitusi itu pasti ya tujuannya adalah supaya warga negara
memaksa warga negara juga melaksanakan hak-hak yang menjadi hak asasi manusia, misalnya untuk menyelenggarakan atau melaksanakan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya ya, untuk mendapatkan penghidupan yang layak, untuk mendapatkan pendidikan ya, untuk menyampaikan pendapat dan seterusnya ya. Jadi fungsi konstitusi memberikan perlindungan terhadap warga negaranya ya. Jangan sampai nanti warga negaranya baru memberikan pendapat, masukan, kritik, nah itu kemudian oleh penguasa itu ditindas ya. Nah ini kan dulu banyak terjadi hal seperti itu, tetapi fungsi konstitusi adalah untuk sekali lagi membatasi hal seperti itu sehingga penguasa tidak sewenang-wenang, dan sisi lain hak warga negara itu terjamin, termasuk kebebasan warga negara untuk mengekspresikan haknya sebagai warga negara. Nah, ini kita coba kutip fungsi konstitusi menurut salah satu pakar hukum tata negara yang tersohor di Indonesia, yaitu Profesor Jimli Asidiki ya. Nah, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2003 sampai 2008 ya. Nah, menurut Profesor Jimli Asidiki ada 10 fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi dapat berfungsi sebagai penentu serta pembatas kekuasaan dari sebuah organ negara. Ya, sama. Kemudian yang kedua, konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara ya. Nah, jadi kan dalam suatu negara pasti banyak organ-organnya ya, ada DPR, MPR, ada pengadilan, ada mahkamah konstitusi ya. Kalau kita kembalikan kepada konsep trias politika ya, ada lembaga eksekutif ya, legislatif dan yudikatif ya. Nah, itu juga harus diatur ya, hubungan kekuasaan di antara organ-organ negara tersebut. Yang ketiga, konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan masyarakat ya. Nah, apa bidang-bidangnya kekuasaan atau tugas pokok fungsinya, jadi jelas, tidak berebut ya. Lembaga ini fungsinya ini, lembaga yang satu fungsinya ini ya. Nah, itu semuanya diatur secara jelas dan tegas dalam konstitusi, yang biasanya pengaturan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya ya. Keempat, konstitusi memiliki fungsi sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan dari negara ya. Tadi batas kewenangannya itu sudah diatur secara jelas dan tegas. Yang kelima, konstitusi memiliki fungsi sebagai penyalur atau pengalih kewenangan rakyat atau sebagai sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara ya. Karena sebenarnya yang punya kekuasaan itu adalah rakyat ya. Nah, kemudian karena kita menganut sistem perwakilan, bahkan di negara manapun ya, pasti itu kekuasaan rakyat itu sistemnya akan dilakukan oleh perwakilan, itu oleh lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi. Yang keenam, konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik guna upaya pemersatu ya. Jadi kalau kita kembali ya kepada konstitusi, pasti di situ kita akan menyadari ya bahwa kita berada dalam suatu lembaga negara yang sama ya. Kita mempunyai satu tujuan yang sama, mempunyai visi misi yang sama, yang semuanya sudah diatur dalam konstitusi, dan itu menjadi tugas kita bersama, bagaimana bisa mencapai tujuan dari bangsa dan negara yang kita bentuk, yang kemudian diatur dalam konstitusi. Nah, dengan demikian konstitusi ya itu akan menjadi alat pemersatu ya. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, itu pasti ada di situ falsafah hidup bangsa kita, dasar negara kita ya. Nah, ideologi dasar negara kita itu Pancasila ada di situ, dan bentuk negara kita juga negara kesatuan berbentuk republik. Nah, hal-hal seperti itu merupakan alat untuk pemersatu ya di seluruh warga negara, manakala kita kembali kepada konstitusi. Nah, yang ketujuh, konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik untuk menjadi rujukan dari identitas serta keagungan kebangsaan ya. Ya, karena semua sebenarnya
kolaborasi, ya, gotong royong dan sebagainya. Nah, itu adalah apa namanya, identitas dan keagungan kebangsaan kita, di mana semua ya keputusan itu dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, ya, dengan berdasarkan pada demokrasi. Yang kedelapan, konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik untuk menjadi pusat upacara atau seremoni, ya. Nah, itu juga salah satu fungsinya. Jadi apa kegiatan lembaga, apa kegiatan peringatan, apa kegiatan-kegiatan sidang yang harus dilaksanakan, nah itu biasanya tercantum juga dari konstitusi. Yang kesembilan, konstitusi memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti secara sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti secara luas yang menyangkut bidang sosial serta ekonomi. Yang ke-10, konstitusi memiliki fungsi sebagai sarana menjadi perekayasaan serta pembaruan masyarakat, baik dalam arti yang sempit maupun yang luas, ya. Nah, konstitusi itu memang kan hukum dasar, ya. Jadi dia mengatur ketentuan yang dasar, ya, menjadi rujukan bagi pengaturan-pengaturan dalam segenap aspek kehidupan masyarakat, ya, sehingga konstitusi menjadi sumber untuk melakukan perekayasaan atau pengembangan, ya, dari pembaruan masyarakat yang ingin dikembangkan. Nah, setelah kita mempelajari tadi, ya, bentuk, jenis, ya, tujuan, manfaat, fungsi dari konstitusi. Nah, sekarang kita akan coba bedah apa sesungguhnya nilai-nilai dari suatu konstitusi, ya. Nah, ada 3 nilai dari konstitusi. Yang pertama ada nilai normatif. Nilai normatif adalah sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, yaitu norma, menjadi suatu norma, ya, norma bersama dalam kehidupan ketatanegaraan, ya, suatu bangsa, sehingga konstitusi memiliki nilai normatif. Bagi suatu negara, konstitusi tidak hanya dapat berlaku dalam arti hukum atau legal, namun konstitusi juga itu nyata dapat berlaku dalam suatu masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara konsekuen dan murni. Nah, ini nanti bisa, ya, kita lihat apakah dalam kehidupan berbangsa bernegara, nah itu konstitusi menjadi acuan bersama, ya, menjadi perilaku bagi kita semua warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara murni dan konsekuen. Nah, itu artinya kalau itu dilaksanakan, seluruh pasal-pasal yang ada dalam konstitusi, seluruh ketentuan yang ada dalam konstitusi, nah berarti konstitusi itu memang terlaksana secara baik, konsekuen dan murni. Nah, yang kedua ada nilai nominal. Nilai nominal adalah sebuah konstitusi menurut hukum tetap berlaku, ya. Jadi pasti ada nilai nominal. Nilai nominal itu kan biasanya angka yang merujuk pada suatu angka, ya. Berapa sih nominalnya? Nah, namun konstitusi tersebut memiliki bentuk yang tidak sempurna pada praktiknya, karena bagaimanapun konstitusi itu adalah buatan manusia, ya, tidak ada yang sempurna. Nah, jadi konstitusi yang tidak sempurna itu dapat disebabkan oleh beberapa pasal tertentu yang tidak berlaku, ya, atau tidak seluruh dari pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu bisa berlaku bagi seluruh wilayah negara. Nah, itu jadi bisa dilakukan penelitian berapa nilai nominal. Nah, kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar ada 37 pasal. Nah, apakah 37 pasal ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia? Apakah bisa diterapkan di seluruh masyarakat, ya, yang beragam suku dan budayanya, ya. Nah, misalnya pasal 18, ya, mengatur mengenai hak ulayat. Nah, apakah itu berlaku bagi seluruh wilayah negara, ya? Nah, itu. Jadi kalau kita tadi beranggapan bahwa konstitusi semuanya itu bisa diterapkan di seluruh wilayah, ya, di seluruh masyarakat, berarti nilai nominalnya, ya, berarti seluruhnya atau 100%, berarti
sesuai dengan nilai normatif tadi. Diharapkan semua pasal-pasal itu bisa dilaksanakan. Tapi banyak juga ya pasal-pasal dalam konstitusi yaitu yang mungkin yaitu tidak bisa berlaku ya, atau tidak seluruh dari pasal-pasal itu bisa berlaku bagi seluruh wilayah dari suatu negara ya. Itu harus dilakukan penelitian. Nah, berapa hasilnya? Nah, itu disebut dengan nilai nominal. Nah, kemudian yang ketiga ada nilai semantik ya, semantik. Nilai semantik adalah sebuah konstitusi hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja. Nah, ini. Jadi bisa juga kita baca atau diteliti. Nah, apakah ada pasal-pasal dalam konstitusi itu ya yang muatannya atau pelaksanaannya nanti itu memberikan keuntungan atau memberikan kesempatan yang lebih tinggi ya demi kepentingan dari penguasa ya. Nah, misalkan ini kan kita pernah terjadi dulu ya, masa jabatan presiden ya pada saat Orde Baru atau bahkan pada saat Orde Lama. Nah, itu tidak dibatasi 2 periode ya, sehingga pasal mengenai masa jabatan presiden itu, nah itu cenderung memberikan kepentingan kepada penguasa. Nah, itu ada nilai semantik di situ. Seberapa besar nilai semantik itu? Nah, tentunya perlu dilakukan kajian atau penelitian. Nah, kalau ada pasal-pasal yang memang itu menguntungkan bagi kepentingan penguasa, nah berarti dalam konstitusi itu ada nilai semantik ya. Nah, konstitusi bisa menjadi alat bagi pemangku kekuasaan untuk melakukan mobilisasi kekuatan atau kekuasaan ya. Hal itu menjadi alasan dalam melaksanakan kekuasaan politik terhadap warga negaranya ya. Nah, itu. Jadi kayak dulu Orde Baru, Orde Lama ya, karena tidak dibatasi ya cenderung ya, kekuasaan itu akan digunakan untuk mobilisasi kekuasaan ya, dan itu tentunya akan menjadi hal yang pasti pada ujungnya, karena kekuasaan ini tidak terbatasi ya, tujuan dan fungsi dan manfaat konstitusi seperti tadi sudah kita uraikan tidak tercapai untuk membatasi kekuasaan itu, dan untuk melindungi warga negara dan warga negara bisa melaksanakan asasinya ya. Pasti akan ada yang tercederai dari apa yang jaminan terhadap hak warga negara dan pelaksanaan hak asasi dari warga negaranya ya. Seperti dulu misalnya ya, pers misalnya ya, itu kalau sedikit menyinggung dibredel ya. Nah, itu bagian-bagian dari nilai semantik ya. Nah, kemudian pemikiran nilai konstitusi dapat dikutip dari seorang sarjana, Carl Lowenstein, yang mengadakan suatu penyelidikan ya, apakah arti dari suatu konstitusi tertulis ya dalam Undang-Undang Dasar dalam suatu lingkungan nasional yang spesifik, terutama kenyataan bagi rakyat ya. Jadi ngujinya, nah dampak konstitusi itu kepada rakyat biasa ya. Nah, dalam bukunya Reflection on the Value of Constitution in Our Revolutionary, Carl Lowenstein ya sebagaimana dikutip oleh Asti Merianto dalam buku yang sama, itu membagi 3 tingkatan konstitusi, yaitu nilai normatif, nominal, dan nilai semantik ya, sama ya. Jadi hasil pendidikannya dari Carl Lowenstein ya, ternyata nilai konstitusi ya ada 3. Nah, cuma kita coba lihat apakah pengertiannya sama dengan pengertian yang sudah kita uraikan terdahulu ya. Jadi menurut Carl Lowenstein itu nilai konstitusi ada nilai normatif. Nilai konstitusi mempunyai nilai normatif apabila penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar murni dan konsekuen. Konstitusi itu ditaati dan demikian dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikit pun. Nah ini kalau semuanya patuh ya, kalau kita kembali tadi ke Profesor Jimli, nah itu sebagai pemersatu dan itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen ya, berarti konstitusi itu memiliki nilai normatif. Nah, sebagai contoh itu
misalnya konstitusi di Amerika Serikat, di mana ketiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah ya. Jadi kalau di Amerika teras politika dari John Locke ya, itu dilaksanakan secara murni ya, ada pemisahan kekuasaan. Sedangkan kalau kita lihat di Indonesia, konstitusi kita Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan secara murni, tapi pembagian kekuasaan ya. Sehingga kalau kita lihat ada beberapa irisan, contohnya fungsi legislatif ya, itu bisa dilakukan presiden bersama-sama dengan DPR. Padahal kita tahu presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif ya. Nah, kemudian ada nilai nominal. Nilai nominal dari suatu konstitusi diperoleh apabila ada kenyataan sampai di mana batas-batas berlaku itu, yang dalam batas-batas berlakunya itulah yang dimaksud dengan nilai nominal suatu konstitusi. Dari sejumlah pasal dalam suatu konstitusi terdapat beberapa pasal yang tidak dapat diberlakukan dengan baik. Bahkan mungkin di beberapa daerah tertentu terdapat pasal yang sama sekali tidak dapat diberlakukan. Yang dimaksud di sini bahwa suatu konstitusi itu secara umum berlaku, namun berlakunya tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu daripadanya yang kenyataannya itu tidak berlaku ya untuk semua daerah. Nah, ini harus teliti, misalnya seperti tadi pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 mengenai hak wilayah, apakah itu bisa diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia? Nah, silakan ya teman-teman pelajari. Jadi itu adalah menyangkut nilai nominal ya. Jadi misalkan dari 37 pasal di Undang-Undang Dasar 45, nah silakan nanti teman-teman melakukan penilaian. Nah, apakah 100% itu bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, di seluruh masyarakat Indonesia ya. Nah, kalau tidak, nah nanti upaya-upaya apa pengaturannya supaya itu menjadi bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai normatifnya secara murni dan konsekuen. Ya mungkin ada nanti pengaturan-pengaturan yang lebih teknis sifatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi ya. Kemudian yang ketiga ada nilai semantik. Nilai konstitusi yang bersifat semantik adalah suatu konstitusi yang dilaksanakan dan diperlakukan dengan penuh tetapi hanyalah sekedar memberi bentuk atau sekedar formalitas saja ya, formalization dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik. Nah, itu seperti contoh tadi ya, kalau kita lihat Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, nah itu ada pasal mengenai lembaga eksekutif ya, itu presiden, di mana tidak diatur secara tegas pembatasan mengenai masa jabatan presiden ya, sehingga itu melanggengkan ya kekuasaan si presiden bisa sampai bertahun-tahun ya, akhirnya menimbulkan ya kekuasaan yang mutlak atau otoriter ya. Nah, seperti itu. Ada nggak nilai-nilai yang seperti itu dalam suatu konstitusi ya? Nah, silakan ya, karena teman-teman yang nanti akan meneruskan ya estafet bangsa dan negara kita, nah coba. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya mari kita sekali lagi melaksanakan konstitusi secara murni dan konsekuen supaya konstitusi itu memiliki nilai normatif, nah kemudian memiliki nilai nominal yang penuh 100% dan tidak ada nilai semantik ya. Nah, kemudian kita kutip pernyataan dari Chandra Parbawati ya dalam bukunya yang berjudul Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, menerangkan bahwa nilai normatif berarti konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah bangsa itu benar-benar dipatuhi oleh penguasa maupun oleh masyarakat secara murni dan konsekuen. Jadi yang mematuhi semuanya ya. Nah, itu kemudian kan ada asas equality before the law ya, tidak hanya masyarakat, penguasa ya, semuanya sama di depan konstitusi atau di depan hukum ya, karena konstitusi sebagai hukum tertinggi ya. Nah, kemudian nilai nominal menurut Chandra Parbawati
berarti konstitusi berlaku secara hukum. Namun dalam implementasinya belum bisa dijalankan secara maksimal sebagaimana diterangkan oleh Kusnadi dan Hermaili Ibrahim dalam buku Pengantar Hukum Negara Indonesia ya. Jadi ternyata nilai nominalnya tidak bulat 100%, ada implementasinya itu ternyata tidak bisa diterapkan 100%. Nah, sedangkan nilai semantik mengartikan konstitusi konstitusi itu tetap berlaku, namun hanya formalitas semata yang digunakan dalam menjalankan kekuasaan politik. Dalam praktiknya terdapat penyelewengan sehingga konstitusi tidak dijalankan sama sekali sebagaimana diterangkan oleh Chandra Parwati dalam buku yang sama ya. Jadi bisa teman-teman kalau mau dibaca, itu ada di halaman 45. Nah, nilai-nilai konstitusi idealnya harus dilaksanakan secara normatif ya. Itu adalah hukum dasar. Jadi kalau hukum dasar aja nggak bisa dilaksanakan semua ya, berarti ada sesuatu yang kurang pas ya. Nah, idealnya konstitusi itu harus bisa dilaksanakan full ya, penuh, murni dan konsekuen secara normatif, karena akan mempengaruhi tercapainya atau tidaknya tujuan sebuah bangsa yang tercantum di dalam konstitusi. Nah, dalam konteks Indonesia, tujuan bangsa Indonesia diantaranya dapat dilihat pada alinea keempat ya. Ya, kita kutip, untuk memajukan kesejahteraan umum ya, ini tujuan negara yang pertama. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ya. Nah, ini apakah itu sudah bisa tercapai? Apakah itu sudah tercerminkan dalam pasal-pasal dari konstitusinya? Nah, silakan diberikan penilaian ya. Memang bukan hal-hal yang mudah untuk mewujudkannya, tetapi seperti kondisi sekarang ini di mana pendidikan, perekonomian, kesehatan dan keadilan hukum yang belum sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam konstitusi ya. Nah, jadi memang suatu negara itu pasti dinamis. Nah, apakah nanti dalam prakteknya ataukah dalam konstitusinya ya. Nah, ini sehingga coba kita lihat konstitusi kita ada nggak yang masih kurang pas ya. Nah, apakah peraturan perundang-undangan yang di bawahnya yang tidak pas ya, sehingga jika ada peraturan-peraturan pelaksanaan dari konstitusi yang ternyata tidak pas, apakah dalam arti nilai nominalnya atau nilai semantiknya tadi. Nah, itulah makanya harus diuji ya, dan ada suatu asas hukum ya yang sudah kita ketahui bersama ya, peraturan yang di bawah ya, nah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Nah, kita ketahui bahwa konstitusi ya sebagai hukum dasar menjadi sumber hukum yang tertinggi. Demikian semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Nah, itulah salah satunya pemikiran mengapa dibentuk Mahkamah Konstitusi ya. Agar apa? Ya agar tadi nilai normatif dari konstitusi itu bisa dilaksanakan secara penuh ya, secara murni dan konsekuen. Nah, berdasarkan pembahasan tentang konstitusi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konstitusi logis berdirinya suatu negara, berdiri atau bentuknya suatu negara ya adalah adanya konstitusi ya. Jadi konstitusi itu memang penting karena itu adalah kesepakatan kita bersama yang harus kita hormati bersama, kita laksanakan bersama, sekali lagi secara penuh, murni dan secara konsekuen. Nah, konstitusi menjadi dasar terpenting dari suatu negara dan oleh karena itu mendapatkan posisi yang sangat krusial dan penting dalam mewujudkan kehidupan tata negara, suatu negara yang adil dan beradab. Konstitusi dan negara merupakan hubungan antar lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ya, eksistensi suatu negara secara nyata itu akan dapat dipenuhi jika memiliki 4 unsur. Ya, yang pertama memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat. Ya, nah kita pasti karena kita sudah negara merdeka, pemerintahan kita juga sudah diakui. Ya, kita punya konstitusi, punya wilayah, ya, batas-batas negara. Ya, kemudian kita punya masyarakat atau bangsanya, sehingga unsur-unsur sebagai sebuah negara yang berdaulat itu sudah terpenuhi. Dengan demikian pemerintah yang
ada juga adalah pemerintah yang berdaulat ya. Kemudian wilayah tertentu, rakyat yang hidup bersatu sebagai suatu bangsa dan atau nation, dan pengakuan dari negara-negara lain ya. Ini Indonesia juga sudah mendapatkan itu ya. Kita menjadi anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Nah, dari keempat unsur untuk berdirinya suatu negara ternyata belum cukup untuk digunakan sebagai jaminan terlaksananya fungsi kegiatan negara dan pemerintahan yang berdaulat. Konstitusi atau undang-undang dasar dapat memberikan jaminan kepada negara untuk menjadi hukum dasar ya, guna mengatur tata negara dari suatu negara. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi dapat dilihat pada sebuah gagasan dasar, tujuan hingga cita-cita dari negara yang tertuang dalam pembukaan konstitusi suatu negara ya. Jadi biasanya mukadimah itu pasti merupakan perwujudan dari keinginan atau tujuan dari suatu bangsa ya, kenapa dia mendirikan suatu negara. Nah, dasar negara dapat juga digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis dan termuat dalam konstitusi suatu negara ya, karena konstitusi tertulis ya itu menjadi hukum dasar ya, dan itu akan menjadi pedoman ya dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, konstitusi sendiri memiliki fungsi untuk memberikan pembatasan kewenangan tindakan pemerintah. Selanjutnya juga digunakan untuk menjamin seluruh hak yang diperintah dan melakukan pengurusan tentang pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dalam pembahasan ajaran pemisahan kekuasaan, nah Mahkamah Konstitusi mendapat kewenangan untuk melakukan pengaturan dalam memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Ya, itu salah satu dasar dibentuknya suatu Mahkamah Konstitusi ya, karena tadi menurut Prof. Jimli ya, salah satu fungsi dari 10 fungsi tadi ya untuk mengatur hubungan antar lembaga negara yang ada dalam konstitusi. Nah, kalau ada sengketa bagaimana penyelesaiannya? Nah, dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi sendiri menjadi bagian lembaga negara yang diatur dalam konstitusi, yang tugas pokok dan fungsinya juga akan diatur secara sudah diatur secara jelas dalam konstitusi itu sendiri ya. Nah, Mahkamah Konstitusi mendapatkan kewenangan itu melalui pemberian atau atribusi dari Undang-Undang Dasar 45 adalah sebagai konsekuensi restrukturisasi terhadap kelembagaan negara dalam upaya purifikasi terhadap ajaran pemisahan kekuasaan. Dalam ajaran pemisahan kekuasaan ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tidak lagi menjadi simbol penjelmaan dari kedaulatan rakyat ya. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat sebelum masa reformasi itu ada majelis tertinggi ya, yaitu MPR. Nah, MPR ini mempunyai kekuasaannya yang cukup tinggi ya. Dia bisa mengangkat dan memberhentikan presiden ya. Nah, salah satunya itu. Jadi karena presiden merupakan mandataris dari MPR. Padahal kita tahu, nah seharusnya ada asas pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Nah, itu salah satu yang tentunya dikoreksi, karena berarti pada masa sebelum reformasi, nah itu ada nilai semantik ya dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar ya, di mana ada lembaga yang tertinggi ya, sedangkan yang lain termasuk presiden, DPR adalah lembaga tinggi. Nah itu, nah kemudian kalau ada sengketa dan sebagainya, yang menyelesaikan bukan suatu Mahkamah Konstitusi, tapi diselesaikan oleh MPR, sehingga MPR ini memegang kekuasaan yang tinggi. Dan kemudian timbul pertanyaan, siapa yang mengontrol MPR ya, siapa yang mengawasi MPR? Nah, oleh sebab itu kemudian ada pemikiran berkaitan dengan nilai konstitusi tadi ya, kita coba supaya nilai normatifnya bisa dilaksanakan secara penuh, memberikan konsekuen, nilai nominalnya juga bisa 100% terwujud, dan tidak ada nilai semantik, artinya pasal-pasal yang menguntungkan bagi suatu kekuasaan ya. Nah, hal itu mengimplikasikan bahwa setiap organ atau lembaga negara memiliki posisi yang sejajar. Situasi yang sejajar tersebut memberikan keterbukaan terhadap peluang bagi organ atau lembaga negara untuk melakukan sengketa terkait dengan kewenangan yang bersumber pada Undang-Undang Dasar. Ya, nah ini setelah kita memahami tadi nilai-nilai konstitusi, nah coba sekarang kita bedah nilai-nilai konstitusi Indonesia ya, itu yang ada dalam
Undang-Undang Dasar tahun 45. Nah, LJ van Apeldoorn itu menyatakan bahwa konstitusi itu lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar itu tidak lain menjadi bagian daripada konstitusi, ya. Karena kita kalau kembali tadi, karena konstitusi ada tertulis dan juga yang tidak tertulis, ya. Jadi konstitusi yang tertulis itu, ya, Undang-Undang Dasar itu hanya bagian daripada konstitusi. Nah, Undang-Undang Dasar 45 memiliki nilai nominal karena terdapat beberapa pasal yang tidak dapat diberlakukan dengan baik, ya, yang menurut kajian dari Van Apeldoorn, ya. Bahkan mungkin di beberapa daerah tertentu terdapat pasal yang sama sekali tidak dapat diberlakukan. Konstitusi merupakan suatu konsensus atau general agreement. Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan. Hakikat konstitusi itu sendiri tidak lain adalah pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan di satu pihak dan jaminan terhadap hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Ya, nah itu kajian dari Van Apeldoorn, ya. Ternyata masih ada nilai normatif, artinya tidak 100%. Nah, silakan nanti teman-teman cermati, ya, coba kaji. Nah, bagaimana, ya? Nanti teman-teman bisa memberikan masukan apakah yang salah itu di konstitusinya, aturan dasarnya, atau implementasinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, ya, dimulai dari Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan seterusnya, ya. Nah, silakan dikaji. Nah, ini buku-buku referensi yang tadi sebagian sudah saya kutip. Silakan kalau teman-teman memang ingin mendalami mengenai hukum tata negara khususnya hukum konstitusi, nah, silakan dibaca-baca, ya. Nah, kemudian saya ingin memberikan tugas nanti minggu depan itu dipresentasikan, ya. Mungkin saya bagi saja dalam 2 kelompok untuk presentasinya. Jadi mungkin yang NIM-nya ganjil satu kelompok, yang NIM-nya genap satu kelompok, ya. Nah, ini buatlah paper ilmiah dan kemudian presentasikan paper ilmiah dengan tema nilai-nilai konstitusi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yang telah diamandemen, ya. Kalau tadi Van Apeldoorn itu masih merujuk pada Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen. Nah, sekarang coba teman-teman melakukan kajian, ya, nilai-nilai konstitusi, ya, terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang telah diamandemen. Dalam paper ilmiah tersebut harus dicari dan diketemukan keberlakuan dari setiap nilai-nilai konstitusi, berikan analisisnya, kemudian berikan kesimpulan dan saran. Paper ilmiah dipresentasikan, dikerjakan secara berkelompok, ya. Nah, kemudian presentasi akan dilakukan bergantian dan kemudian dilanjutkan dengan perdebatan dan diskusi, ya. Jadi minggu depan kita laksanakan presentasinya. Demikian teman-teman.